Sobat Alam, bicara soal gunung yang populer di mata para pendaki di Indonesia memang seakan tidak ada habisnya. Indonesia yang dikenal dengan banyaknya gunung di dunia sangat beragam jenisnya. Mau yang berapi banyak, mau yang tropikal, full hutan rimba juga nggak terhitung jumlahnya. Nah, untuk yang kali ini, pendaki mana yang tidak tahu dengan gunung yang memiliki sapana paling indah di Pulau Jawa? Gunung Merbabu namanya. Kami segenap tim Mata Pala Indonesia berkesempatan untuk melakukan eksplorasi di gunung ini selama 3 hari dengan ritme pendakian yang santai sekali. Gunung Merbabu ini terletak di Kabupaten Magelang dan Boyolali. Sekedar informasi, bahwasannya gunung ini merupakan salah satu taman nasional yang ada di Indonesia. Gunung yang memiliki ketinggian kurang lebih 3.145 meter di atas permukaan laut ini jelas sangat dilindungi. Jadi untuk kalian yang melakukan pendakian dan atau mengunjungi kawasan ini, jangan sekali-kali melakukan tindak pidana yang telah diatur dalam tata tertib kawasan Taman Nasional. Tolong dijaga ya, biar tetap lestari. Kami tim Mata Pala Indonesia dalam pendakian ini berjumlah 9 orang, yang semuanya berasal dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Jalur pendakian yang kami pilih adalah jalur Suwanting, yang notabene katanya jalur paling indah di antara semua jalur yang ada di Taman Nasional Gunung Merbabu ini. Seperti biasa, saat registrasi, saya menempuh prosedur yang jelas resmi, dengan booking online dan pemenuhan administrasi yang sebagaimana mestinya. Jalur Suwanting ini bisa dikatakan tidak terlalu merepotkan dan tidak terlalu berisiko. Kenapa? Karena di sepanjang jalur ini, medan jalan cukup jelas dan nyaman, ditambah pemandangan indah senantiasa mengiringi langkah kami. Sebagai bukti, jelas terlihat Gunung Sindoro dan Sumbing dari jalur ini. Apalagi Gunung Merapi yang termasuk gunung berapi paling aktif di dunia, jelas juga nampak dalam pandangan kami. Tersedianya mata air yang melimpah di jalur Suwanting ini menambah nilai keramahan dan keamanan di Gunung Merbabu ini. Untuk hari pertama kami, sampailah di camp area dan bermalam untuk sekedar istirahat. Keesokan harinya, yaitu hari kedua, kami tidak buru-buru dini hari untuk summit menuju puncak. Biarlah sang mentari mendahului menyinari alam ini. Tidak adanya batasan tertentu di kawasan puncak menjadi dasar kami untuk santai saja barang sejenak. Setelah masak, sarapan pagi bersama, dan aklimatasi, barulah kami berangkat menuju puncak tertinggi Gunung Merbabu ini. Medan jalan menuju puncak alias summit attack di gunung ini tidak terlalu ekstrim. Malah menurut kami, makin atas pendakian, makin indah pemandangan, dan jelas menambah semangat dalam berjalan. Kabut tebal acap kali datang menutup pesona Gunung Merbabu ini. Namun hal itu tidak memutuskan semangat kami untuk sampai ke titik puncak gunung ini. Berjalan di antara sapana hijau luas membentang merupakan pengalaman hidup terbaik bagi kami. Udara yang sejuk segar membuat tubuh sehat sempurna, luar biasa merasa menjadi manusia paling beruntung di dunia ini. Kenapa tidak? Karena tidak semua manusia di dunia ini bisa berkesempatan untuk melakukan aktivitas indah seperti ini. Ya, patut kami syukuri. Setelah beberapa jam berjalan, kami pun sampai di puncak tertinggi Taman Nasional Gunung Merbabu ini. Namanya yaitu Puncak Triangulasi. Kabut yang menyelimuti tidak sedikit pun mengurangi rasa bahagia dan bersyukur kami bisa sampai ke titik ini. Sesekali kabut terbuka dan Gunung Merbabu menampakkan pesonanya. Setelah dirasa cukup eksplorasi di kawasan puncak gunung ini, kami memutuskan langsung kembali turun ke tempat camp kami berada, yaitu di pos 3 Gunung Merbabu jalur Suwanting. Sejauh ini perjalanan kami lancar-lancar saja, tanpa ada kendala yang berarti. Kabut yang datang bagi kami bukan suatu penghalang. Hal itu merupakan suatu fenomena alam yang harus kita nikmati dan jalani. Kami sangat menikmati pendakian kali ini. Namun meski begitu, kami wajib tetap safety dan hati-hati, biar tetap happy sampai kembali pulang, sampai ke rumah nanti. Keesokan harinya lagi merupakan hari ketiga. Kami seperti biasa tidak buru-buru untuk beranjak turun pulang.
Santai saja, masak dulu, sarapan pagi lagi dengan tenang. Kami tidak ingin memaksa tubuh ini kerja keras terus-menerus demi alasan keamanan. Karena untuk informasi, bahwa hal yang sangat beresiko terjadi insiden adalah ketika turun gunung. Kenapa bisa demikian? Karena energi di tubuh kita merupakan sisa dari perjuangan waktu pendakian naik. Kalau tidak istirahat cukup, energi yang tersisa hanya di bawah 50% saja. Hal itu jelas beresiko ketika turun, karena tumpuan menitik beratkan di bagian kaki. Ditambah beban kita yang dibawa dalam tas carrier membuat kaki kita makin tersakiti. Atas hal itu, tidak sedikit ada temuan kasus yang terjatuh, keseleo, bahkan patah tulang. Belum lagi banyak yang kesasar keluar jalur. Karena pikiran lelah, kaki tersiksa, pinginnya jalan yang mudah. Padahal jalan itu bisa saja merupakan jalan sesat yang berada di luar jalur yang semestinya. Bahaya kan sobat alam? Jadi santai sajalah. Pulihkan dulu fisik dan mental kalian. Ingat, keluarga kalian menanti di rumah. Kalian harus pulang dengan keadaan selamat dan sumringah. Semoga bagi kalian para pendaki yang belum pernah ke Gunung Merbabu ini, saya doakan mudah-mudahan sehat dan banyak rezeki dan bisa segera mengunjungi Taman Nasional Gunung Merbabu ini. Sobat alam, terima kasih ya sudah menyaksikan. Salam rimba, salam lestari, Mata Pala Indonesia, play safety or die slowly.